فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kata beliau, haddatsana Ishaq bin Bahlul At-Tanuhi, menceritakan kepada kami Ishaq bin Bahlul At-Tanuhi. Beliau Ishaq bin Bahlul Ibn Hassan Abu Ya'qub Al-Ambari, At-Tanuhi Al-Ambari, dari ulama ahli hadits yang terkenal di masanya, dan beliau ahli di bidang qiraah, ahli juga di bidang hadits, dan juga beliau rahimahullah menulis satu kitab di pembahasan fikih. Ya, Al-Khatib berkata bahwa beliau punya madhab yang beliau pilih. Kata Imam Adz-Dzahabi, yakni annahu yajtahidu wa la yuqallidu ahadan. Artinya beliau ahli ijtihad dan tidak taklid kepada siapapun. Nah, Al-Khatib menyebutnya sebagai seorang yang thiqah. Dan Al-Hafidz Adz-Dzahabi menyebut beliau sebagai Al-Hafidz karena bagusnya hafalannya. Bahkan disebutkan di dalam biografinya, ketika disebutkan tentang hafalan Ishaq bin Bahlul rahimahullahu ta'ala, beliau ketika masuk ke Baghdad, beliau membawakan riwayat lebih dari 50.000 riwayat hadits dengan sanadnya dari hafalan beliau. Dan dikatakan beliau tidak keliru dalam satu riwayat pun. Beliau tidak keliru dalam satu riwayat pun. Iya. Dan ini dalam sebuah kisah yang ma'ruf ya. Ketika Ishaq dipanggil oleh Al-Mutawakkil Billah, khalifah pada saat itu, untuk datang ke Baghdad, tepatnya di Surra Man Ra'a As-Samra'i. Maka beliau ketika datang lalu menyampaikan hadits-hadits, khalifah mendengar darinya. Maka khalifah pun memerintah supaya dipasangkan untuk beliau mimbar di masjid, dan beliau menceritakan hadits-hadits di situ. Iya. Dan disebutkan bahwa khalifah setelah itu memerintah untuk memberi untuk beliau tunjangan tahunan sebanyak 12.000 nah disebut dirham atau dinar, dan beliau memberi tunjangan lain untuk Ishaq bin Bahlul itu 5.000 di dalam satu tahun, dan beliau mengambilnya sampai di masa pemerintahan Al-Musta'in Billah di Baghdad. Ishaq bin Bahlul khawatir terhadap tempat tinggalnya di Al-Anbar diserang oleh orang-orang Atrak. Maka beliau pun masuk ke Baghdad. Dan waktu itu karena kondisi beliau tidak membawa kitab-kitabnya, maka gubernur Baghdad Muhammad bin Abdullah ibn Tahir itu memerintah supaya dia menyampaikan hadits. Maka beliau pun menyampaikan hadits dari hafalannya 50.000 hadits, dan tidak salah dalam satu apapun. Ini kekuatan hafalannya di masa orang-orang terdahulu. Iya. Imam Adz-Dzahabi setelah menyebutkan sebagian hikayat akan hafalan beliau, kata Imam Adz-Dzahabi, hendaknya hafalan itu yang kayak begini modelnya. Adapun hari ini Adz-Dzahabi bercerita di masanya ya. Bercerita di masanya sekitar 200 tahun atau 300 tahun setelah masa beliau ini. Ya. Kata beliau, kalau sekarang di hari kita ini kita menganggap hafalan itu seperti nama saja, tanpa nama, tanpa jasad. Andai kata di hari ini ada orang yang menyampaikan hadits, menyampaikan 1000 hadits dengan sanad-sanadnya dari hafalannya, orang akan takjub dengan hal tersebut. Iya. Ini Imam Adz-Dzahabi ya, di masanya. Jadi kalau ada yang hafal 1000 hadits dengan sanadnya, itu orang takjub sudah. Padahal dulu di masa
Seperti Ishaq bin Bahlul ini 50.000 hadits dengan sanadnya dari hafalannya, tidak salah dalam satu apapun. Ya kalau kita di hari ini itu lebih menyedihkan lagi. Lebih menyedihkan lagi. Kadang orang menghafal hadits tidak tahu dari mana asal usulnya. Kalau ada yang meriwayatkan hadits, kadang dia sebut dari bacaannya. Kalau ada yang meriwayatkan beberapa hadits dengan sanadnya, itu sudah hebat di tengah manusia. Jangankan dengan sanad, menyebut nomor-nomor saja yang tidak ada asal usulnya di kalangan ahli hadits, itu sudah banyak yang kagum. Ya, padahal itu perbuatan tidak ada asal usulnya di kalangan ahli hadits. Hanya saja ya itulah manusia ketika jauh dari kebiasaan para ulama ahli hadits, karena jarang mendengar buku-buku hadits dibacakan seperti majelis kita ini, akhirnya kadang sebagian dari ilmu riwayat itu menjadi asing di tengah manusia. Ilmu riwayat yang sebenarnya. Baik, jadi ini sekilas tentang guru penulis Ishaq bin Bahlul At-Tanuhi.